Sahabat tafakur, salah satu naluriah manusia adalah merindukan kesempurnaan. Seorang laki-laki merindu istri yang sempurna. Pun demikian halnya seorang perempuan. Ia merindukan suami yang sempurna. Anak-anak merindukan ibu dan bapa yang sempurna. Ibu bapa merindukan anak-anak yang sempurna. Guru menginginkan murid-murid yang sempurna. Sebaliknya, murid pun merindukan guru yang sempurna. Masalahnya adalah, walaupun semua orang merindukan kesempurnaan, namun indikator dari kesempurnaan itu masing-masing orang bisa berbeda-beda. Jika kita merujuk pada Al-Quran ataupun hadis, indikator seseorang disebut sempurna adalah ketika ia sudah tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah. Atau jika kesempurnaan itu dilarapkan pada benda, ketika benda sudah tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah, benda itu menempati posisi sempurna. Selama benda atau manusia masih bisa berubah dan bisa diubah, ia tidak disebut sempurna. Sahabat tafakur, kalau manusia tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah, itu menunjukkan ia sudah berpisah dengan kehidupan dunia. Atau dengan bahasa yang populer, ia sudah wafat. Kata wafat yang sering kita dengar dari pengumuman di masjid ketika ada seseorang yang meninggal dunia memiliki makna dasar sempurna. Sehingga kalau ada pengumuman telah wafat si Fulan bin Fulan, pernyataan itu menunjukkan telah sempurna si Fulan bin Fulan. Jika indikator ini kita anggap benar, kemudian kita tanya pada seorang istri, apakah ia menginginkan suami yang sempurna? Kelihatannya istri akan lebih memilih suami yang tidak sempurna. Karena suami yang tidak sempurna, segalak apapun ia masih hidup. Lain halnya dengan suami yang sudah sempurna. Walaupun ia baik, toh ia sudah berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Sahabat tafakur, tentunya yang dirindukan oleh suami atau yang dirindukan oleh istri itu suami yang sempurna tapi masih hidup. Istri yang sempurna tapi masih hidup. Pertanyaannya adalah, adakah manusia yang masih hidup ia menempati kesempurnaan? Sahabat tafakur, ada salah satu riwayat yang begitu populer di kalangan masyarakat muslim. Kulu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pastilah pernah berbuat kesalahan. Berdasarkan penggalan hadis ini, banyak orang yang menjustifikasi kebenaran perilakunya ketika ia berbuat salah. Ia pun mengungkapkan, guru juga manusia, suami juga manusia, ustadz juga manusia, istri pun manusia. Pernyataan-pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa ia tidak mau dipersalahkan. Dengan kata lain,
ia menjadikan dalil itu sebagai justifikasi kebenarannya dalam berbuat salah. Padahal hadis itu tidak sampai pada kata-kata kulu bani Adam khotob, namun dilanjutkan dengan ungkapan wa khairu khotoina at-tawabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Dengan kata lain, ketika seorang suami berbuat salah, ketika seorang ustadz berbuat salah, ketika seorang guru berbuat salah, ia jangan mengklaim saya juga manusia, suami juga manusia, ustadz juga manusia, guru juga manusia. Namun ia harus menyadari akan kesalahannya dan segera bertaubat. Dengan demikian dapat kita katakan seseorang akan disebut sebagai manusia sempurna ketika ia berbuat salah lalu bertaubat. Karenanya suami yang sempurna adalah suami yang pernah berbuat salah kepada istrinya, namun ia tidak lupa untuk meminta maaf. Sebaliknya, istri yang sempurna itu adalah istri yang pernah berbuat salah kepada suaminya, lalu ia pun meminta maaf dan memperbaiki dirinya. Guru ketika melakukan kesalahan, ia jangan mengklaim saya juga manusia, namun ia harus menyadari kesalahannya itu harus segera diperbaiki seraya meminta maaf kepada murid-muridnya. Sahabat tafakur, dari pernyataan-pernyataan itu sementara dapat disimpulkan bahwa kesempurnaan seseorang itu terletak pada kesadaran diri ia berbuat salah, namun tidak sampai pada pernah berbuat salahnya, ia harus berupaya untuk memperbaiki kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan tersebut. Karenanya pula, sebagai seorang muslim layak dan pantas untuk senantiasa merenungkan perilaku hidup sehari-hari, dan seandainya ada kesalahan yang kita perbuat, segeralah meminta maaf kepada orang yang kita dolimi, kepada orang yang kita sakiti, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi manusia sempurna.